Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Aina Nabila Safira, NIM 2121.1532 dan teman saya Nur Karimah, NIM 21.21.1524 akan mempresentasikan hasil proyek akhir dari Artificial Intelligence dengan memanfaatkan algoritma Kaze serta menggunakan Google Colabs dalam mengimplementasikan program. Di program kali ini, sebelum masuk ke implementasian program, saya akan menjelaskan beberapa mengenai library yang akan digunakan, serta bagaimana Kaze ini bekerja. Yang pertama, kita ini menggunakan library OpenCV dan NumPy. Nah, kenapa kita menggunakan library OpenCV dan NumPy? Karena library tersebut itu pertama bersifat bebas, gratis, dan lisensi BSD. Nah, dan banyak juga yang menggunakan library dua tersebut. Jadi sangat mudah untuk mencari referensi-referensinya. Nah, sebelum masuk ini, aku akan menjelaskan di sini mengenai OpenCV. OpenCV ini merupakan open source computer vision. Jadi ini merupakan library yang berfungsi untuk mengolah citra secara dinamis, secara real time, dengan visi komputer dalam memproses gambar. Nah, untuk OpenCV ini akan melakukan tugas-tugas seperti mendeteksi wajah, mendeteksi, terus menulis, membaca gambar, mendeteksi bentuk, mengembangan, dan lain sebagainya. OpenCV ini bisa digunakan di berbagai macam sistem operasi. Salah satunya Windows, Linux, Android, iOS, dan macOS juga bisa. Nah, OpenCV ini menggunakan bahasa pemrograman Python, C++, Java, Android, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada library NumPy. Nah, library NumPy ini jadi sebuah library Python. Jadi di sini kita menggunakan bahasa pemrogramannya Python. Terus dalam pengolahan data array-nya dan matriks multidimensi yang besar, NumPy ini menyediakan berbagai fungsi matematika. Itu seperti aljabar linear, transformasi Fourier, pembuatan angka secara acak. Nah, NumPy ini juga merupakan open source yang tadi sudah saya sebutkan di atas dan sangat banyak digunakan dalam penelitian dan juga termasuk banyak referensinya juga. Nah, setelah itu kita akan masuk di bagian algoritma Kaze-nya. Jadi kita ini di sini menggunakan deteksi fitur dan matching itu untuk melakukan beberapa pengolahan citra. Nah, untuk pengolahan citra dan memperoleh informasi. Nah, pada proyek kali ini memilih algoritma Kaze karena Kaze itu contoh fitur detektor yang bersifat open source atau gratis sehingga dapat digunakan pada OpenCV. Di dalam program Kaze ini sendiri berguna untuk mendeteksi titik scale gray keypoint. Jadi keypoint ini merupakan basis data titik yang juga mengandung informasi mengenai pixel di sekitarnya sehingga kita dapat memasangkan tiap keypoint ini meskipun mendeteksi berbagai jenis foto yang berbeda-beda. Nah, selesai sampai sini untuk informasi mengenai implementasi proyek kita langsung aja untuk mengimplementasikan di Google Colab-nya ini. Untuk pengimplementasian akan diimplementasikan oleh teman saya, Nur Karimah. Silahkan Mbak Nur. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Di sini saya langsung aja untuk mengimplementasikan proyek yang akan kita buat. Ya, di sini kita akan mengimport dulu CV-nya ya. Oke, setelah itu kita akan mengimport NumPy-nya. Di sini akan saya simpan sebagai np. Oke, kemudian
matplotlib. Ini akan saya impor. Oke, setelah itu kita akan mencoba untuk memanggil gambar berwarnanya. Nah, kita deklarasikan dulu sebagai image CV2. Ini akan kita baca ya dengan nama file. Nah, di sini nama filenya nanti disesuaikan dengan file yang akan kita unggah. Cuman saya kasih namanya xxx.jpg dulu. Oke. Kemudian kita akan mencari nilai gray atau warna graynya nanti yang akan dideteksi. Oke, setelah itu kita akan masukkan algoritmanya. Kita karena menggunakan algoritma Kaze, jadi akan kita deklarasikan. Ya, di sini kita akan mendeteksi warna grey. Oke, kemudian setelah itu hasilnya akan kita keluarkan dalam bentuk kata-kata aja ya. Nah, sini akan saya buat sebagai dengan perintah print. Oke. Setelah kita mencari tahu berapa sih titik yang akan terdeteksi, kemudian kita menggambar key point-nya yang berhasil diidentifikasi. Di sini saya menggunakan warna RGB ya nanti. Nah, untuk warnanya sendiri di sini saya akan menggunakan warna hijau. Jadi untuk kodenya sendiri 02550.
Oke, setelah ini kita akan buka foldernya dan sebentar ya. Oke, di sini udah ada contoh satunya dan karena nama filenya contoh satu, jadi di sini akan saya ganti sebagai contoh satu. Kemudian disesuaikan juga untuk besar kecilnya. Kemudian akan kita coba import. Oke, di sini ada error ya. Namanya keliru. Pakai B. Pakai B. Ini pakai B, bukan. Oke, kita coba lagi. Di sini juga. Oh, di sini. Oh ya, di sini CVT bukan CV aja ya. Kemudian kita cek lagi. Di sini juga CV bukan CS. Di sini titik ya. Oke. CVT color. Coba kita cek dulu import CV.
Kalau di sini untuk jumlahnya sudah kedeteksi 769, cuman untuk pengambilan gambarnya masih ada error di sini. Kalau kita cek, kita coba pakai gambar yang lain ya. Oke, di sini udah kelihatan ya. Jadi tadi salahnya ada di RGB. Ini untuk ngambil warna RGB-nya tadi typo. Di sini udah kedeteksi untuk citranya ya, ditandai dengan warna hijau. Di sini menggunakan kode 02550. Kemudian mendeteksi warna grayscale. Kemudian kita coba tadi untuk contoh yang pertama, contoh 1, itu kita ganti aja nama format sesuai dengan filenya. Ketika kita uji, ini ya, dia sudah mendeteksi juga. Di sini jumlahnya 769. Kalau misalnya tadi yang kedua, di sini 961. Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.